Selamat pagi, kami dari kelas 12 IPA 3 akan mempresentasikan tugas pelajaran kimia. Dalam tubuh makhluk hidup juga dapat ditemui osmosis, salah satunya yang terjadi pada sel darah merah. Dinding sel darah merah mempunyai ketebalan sekitar 10 nm dan pori dengan diameter 0,8 nm. Molekul air berukuran kurang dari setengah diameter tersebut, sehingga dapat melewatinya dengan mudah. Cairan dalam sel darah merah mempunyai tekanan osmosis yang sama dengan larutan NaCl 0,9%, yakni 7,46 atm. Jadi pertanyaannya, A. Apa yang akan terjadi pada sel darah merah jika kedalamannya dimasukkan larutan infus yang hipotonik? Berikan alasannya. B. Apa yang akan terjadi pada sel darah merah jika kedalamannya dimasukkan larutan infus yang hipertonik? Berikan alasanmu. Yang C. Bagaimanakah seharusnya kondisi larutan infus agar dapat dipergunakan pada kasus di atas? Kami akan menjawabnya. A. Larutan hipotonik adalah larutan yang memiliki tekanan osmotik lebih rendah dari larutan lain, sehingga dalam hal ini cairan infus memiliki konsentrasi yang lebih rendah daripada konsentrasi sel darah merah. Jika larutan hipotonik dimasukkan ke dalam darah, maka larutan akan mengisi sel melalui dinding sel darah merah yang bersifat semi-permeabel. Akibatnya sel darah merah akan mengembang pecah dan terjadi homolysis yang merupakan pecahnya membran eritrosit, sehingga hemoglobin besar dalam medium dapat bebas dan berada di sekelilingnya. B. Larutan hipertonik adalah larutan yang memiliki tekanan osmotik lebih daripada larutan lainnya. Pada hal ini cairan infus konsentrasinya lebih tinggi daripada konsentrasi sel darah. Jika larutan hipertonik dimasukkan ke dalam sel darah merah, maka cairan di dalam sel darah merah akan ikut keluar melalui dinding sel yang bersifat semi-permeabel. Akibatnya sel darah merah akan mengkerut dan mengalami krenasi, yang merupakan kontraksi atau pembentukan nokta tidak normal di sekitar pinggir sel setelah dimasukkan ke dalam larutan hipertonik karena kehilangan air melalui osmosis. C. Larutan yang diinfuskan sebaiknya adalah larutan yang isotonik, yaitu cairan infus yang memiliki konsentrasi yang sama dengan darah. Cairan infus harus isotonik dengan cairan intrasel agar tidak terjadi osmosis, naik ke dalam ataupun keluar sel darah. Dengan demikian sel-sel darah tidak akan mengalami kerusakan atau normal. Kondisi isotonik adalah ketika tekanan osmotik pada cairan infus sebesar 7,46 atm. Sekian jawaban presentasi kami. Mohon maaf jika ada yang kurang. Terima kasih.